Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan konten cerita wayang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah memberikan dukungan kepada channel ini dengan like, subscribe, dan komen serta share kepada teman-teman kalian sesama pencinta wayang. Kali ini cerita wayang akan menceritakan tentang kelanjutan daripada konten yang sebelumnya, yaitu Somantri Ngenger, dan kita akan teruskan kepada lakon Patih Suwanda Gugur. Oke, bagi yang belum menekan tombol like, subscribe, silahkan kita tunggu beberapa detik kemudian dan kita akan lanjutkan kepada konten cerita wayang. Oke, cerita kita akan mulai di sebuah pasewakan keraton negara Alengkadirja yang dipimpin oleh Prabu Rahwana atau Prabu Dasamuka. Prabu Dasamuka sedang kedatangan kedua ajudannya, yaitu adiknya sendiri, yaitu Dewi Sarpakinaka dan Kala Marica, yang hendak melaporkan apa yang sedang terjadi di negara Alengkadirja. Setelah sungkem kepada sang raja, sang adik pun Dewi Sarpakinaka menceritakan tentang kejadian di negara Alengkadirja, yaitu di mana sebuah kejadian yang baru-baru ini menimpa negara Alengka adalah terjadinya banjir di Sungai Gangga. Ternyata setelah diselidiki oleh Kala Marica, ternyata penyebabnya ada di negara Maespati. Di negara Maespati pun sendiri, Arjuna Sasrabahu atau Prabu Arjuna Wijaya sedang membendung Sungai Gangga. Lalu Prabu Rahwana pun menanyakan kepada sang adik Dewi Sarpakinaka, mengapa Arjuna Sasrabahu hendak membendung Sungai Gangga. Lalu sang adik pun menjawab bahwasanya Prabu Arjuna Sasrabahu hendak menyenangkan hati permaisurinya agar bisa bertamasya di dalam genangan air Gangga yang pada saat itu sedang dilanda kemarau. Hingga pada akhirnya Prabu Arjuna Sasrabahu pun membendung Sungai Gangga sehingga terjadi luapan air di negara Maespati. Lalu kemudian Prabu Rahwana pun menanyakan kepada adiknya bagaimana cara Arjuna Sasrabahu untuk membendung Sungai Gangga yang begitu besar. Walaupun sedang kemarau, Sungai Gangga pun sangat besar dan sangat megah dan tidak mungkin dapat dibendung dalam waktu yang singkat. Lalu Sarpakinaka pun menjawab bahwasannya Prabu Arjuna Sasrabahu mempunyai sebuah ajian, yaitu ajian Tiwikrama. Ajian Tiwikrama adalah ajian yang bisa mengubah dirinya sendiri menjadi raksasa sebesar gunung. Dan dengan tubuh raksasanya itu, Prabu Arjuna Sasrabahu dapat membendung Sungai Yamuna hanya dengan kaki sebelah kanannya. Lalu Sarpakinaka pun meneruskan bahwasanya negara Alengkadirja mengalami dampak negatif dari dibendungnya Sungai Gangga, yaitu beberapa desa dan perkampungan serta hasil tanaman dan sawah banyak yang terendam oleh air sehingga mengakibatkan banyak warga yang mengungsi dan banyak petani yang gagal panen. Mendengar hal itu, tentu saja Prabu Dasamuka, Prabu Rahwana murka dengan adanya kejadian tersebut dan mengutuk Prabu Arjuna Sasrabahu. Lantas Prabu Rahwana pun mengutus adik dan anaknya, yaitu Sarpakinaka dan anaknya Indrajit, untuk pergi menyerang kepada negara Maespati. Dan setelah dibentuknya pasukan dan ditunjuk siapa yang memimpin, pasukan pun segera pergi ke negara Maespati yang dipimpin oleh Dewi Sarpakinaka dan putra dari Rahwana, yaitu Indrajit.
Lalu scene kita akan rubah, yaitu ke negara Maespati, yang dimana air dari sungai Gangga sedang dibendung oleh Tiwikrama, yaitu Arjuna Sasrabahu yang menjadi sebesar gunung. Dengan dibendungnya sungai Gangga ini, Arjuna Sasrabahu bisa menyenangkan permaisurinya, yaitu untuk bertamasya di atas perahu. Sementara itu di bagian bawah, yaitu masyarakat yang disenangkan untuk bersukacita menangkap ikan, karena dengan dibendungnya sungai Gangga banyak sekali ikan yang bermunculan. Sementara Prabu Arjuna Sasrabahu membendung sungai Gangga dengan tubuhnya, Patih Suwanda, yaitu Bambang Somantri yang sudah menjadi patih dan mengganti nama menjadi Patih Suwanda, sedang menjaga perbatasan dan menjaga supaya Tiwikrama tidak ada yang mengganggu serta menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Para prajurit pun bersiaga demi menjaga keamanan dan kedamaian daripada festival dibendungnya sungai Gangga ini. Sementara itu, dari kejauhan, pasukan dari Prabu Rahwana yang dipimpin oleh Dewi Sarpakinaka sudah menepi, yaitu tiba di perkampungan terdekat dan mulai membuat anarkis, yaitu dengan membakar desa-desa terdekat dan merusak tanaman-tanaman warga sekitar, sehingga banyak sekali warga yang menjadi korban. Rumahnya terbakar, sawahnya berantakan, dan kebun-kebun mereka rusak. Sementara kabar tersebut mulai tersebar dan terdengar kepada para pasukan, yaitu para Narpati, dan sampailah kepada telinga Patih Suwanda. Lalu Patih Suwanda pun dengan seorang diri datang untuk menghadapi satu pasukan yang dipimpin oleh Sarpakinaka. Lalu pertempuran sengit pun terjadi antara pasukan daripada Sarpakinaka dan pasukan Bambang Somantri atau Patih Suwanda. Pertempuran terjadi hebat dan sangat dahsyat karena kesaktian Dewi Sarpakinaka sangat melampaui batas manusia, yaitu dia memiliki sebuah senjata atau pusaka di kukunya yang barang siapa pusaka itu disentuhkan atau diarahkan kepada seseorang, maka seseorang itu akan terhisap ke dalam kukunya, dan banyak sekali para Narpati yang menjadi korban. Sementara Indrajit dengan gagah sakti mandraguna, dengan gagah berani mengobrak-ngabrik pasukan Bambang Somantri, mengobrak-ngabrik pasukan dari Patih Suwanda yang mulai kelabakan. Lalu Patih Suwanda pun dengan sigap langsung menghadapi keduanya secara bersamaan. Dimulai dengan Dewi Sarpakinaka yang takluk hanya dengan satu pukulan telak oleh Patih Suwanda. Begitupun pula dengan Indrajit yang tidak berdaya di hadapan Patih Suwanda. Lalu kemudian dengan sentuhan akhir, Patih Suwanda pun mengeluarkan senjata, yaitu senjata cakra yang langsung mengobrak-ngabrik semua pasukan dari Sarpakinaka dan Indrajit. Semua prajurit dari negara Alengka pun dibuat kocar-kacir oleh senjata cakra ini, yang dimana mereka pun segera kabur dari peperangan. Lantas kemudian Sarpakinaka dan Indrajit pun hendak melaporkan semua kejadian dan semua kekalahan ini kepada Prabu Rahwana, Prabu Dasamuka. Baik teman-teman sekalian, mungkin segitu dulu yang bisa kita sampaikan dan bisa kita bahas. Tentu saja semua ini akan bersambung kepada part yang kedua.
Jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini agar selalu bisa membuat video-video baru dan membahas lakon-lakon baru. Berikan like, subscribe, serta komen, dan boleh juga kalian request lakon apa yang akan dibahas selanjutnya. Semoga sehat selalu, damai sentosa, tutup lawang sigotaka.